ya kaget banget gitu loh, kayak kok bisa gitu. Masa sih sampai sini? Jujur aku ini pemalu banget orangnya dari SD. Dan ini kali pertama aku ikut lomba tentang public speaking. Selamat datang pemirsa, kembali lagi dalam Bilik Suara PWI Gresik. Hari ini kita akan mewawancari 4 finalis termasuk saya yang lolos dalam lomba baca berita. Sebelumnya kenalan dulu dong siapa yang ada di depan saya di sini dan kanan saya. Kita mulai dari Ina, teman saya. Ya, kita kenalinya nanti muter ya. Halo semuanya, kenalin saya Sadrina Pramesti dari SMA Kebomas. Teman-teman bisa manggil saya Ina, singkat aja. Oke, lanjut. Oke, halo, aku Jasmine Keisha dari SMA Negeri 1 Gresik. Biasa dipanggil Jasmine atau Keisha, terserah. Lanjut. Hai, kenalin aku Cindy Angeliza dari SMA NU 1 Gresik. Bisa dipanggil Angel. Dan perkenalkan, nama saya Irsyad Maulana, biasa dipanggil Irsyad. Saya berasal dari SMA N 1 Kebumas, sama seperti Mbak Ina yang di depan saya. Oke, sama. Halo semua. Ya. Gimana, puas nggak? Kalian itu sudah melewati 10 hari dalam perlombaan yang cukup sengit. Bayangkan 500 peserta kalian bisa sampai dari Betul. sini. Dan gimana sih awalnya kalian bisa mengikuti lomba yang bener-bener fantastis ini? Bener banget ya, kita nggak nyangka banget kan ya tentunya ya 500 peserta kita bisa tersisihkan jadi 5 besar, 10 dulu sih aslinya 10 terus habis itu 5, terus ya kita mungkin kok bisa gitu loh. Gak Jadi nyangka banget. Kalau gimana teman-teman semuanya? Kalau aku awalnya itu dikasih tahu sama guru bahasa Indonesia. Kebetulan guru bahasa Indonesia aku itu wali kelasku sendiri. Jadi terus aku pengen nyoba sekali-kali baca berita karena jujur aku ini pemalu banget orangnya dari SD. Dan ini kali pertama aku ikut lomba tentang public speaking, yaitu baca berita yang diadain PWI Gresik. Dan wah, aku terkejut sih, kayak oh gini ya lomba gitu. Iya. Baru pertama kali udah sampai sini, bagus. Alhamdulillah. Gimana kalau Angel? Oh, kalau aku taunya tuh kan di Ismanusa ada klub buku literasi Mutiara Nusa. Jadi di situ tuh di-share kayak lomba-lomba tentang seputar literasi. Jadi waktu itu di-share terus aku berminat ikut dan kebetulan dari Ismanusa tuh ada beberapa perwakilan dan alhamdulillahnya kecantol satu ya. Kalau kita sendiri sama ya Sat? Iya, kita berdua ini datangnya berasal dari pamflet yang di-share oleh guru-guru. Jadi kita sendiri belum pernah tahu apa sih lomba baca berita itu ya. Saat kita terjun di dalamnya ternyata wah fantastis. Pertamanya sih emang dari guru-guru ikutan aja sih, ini ada pamflet lomba baca berita dan di situ kita ya uji coba juga. Kebetulan juga kita anak IPS tetanggaan, jadinya ya kita barengan. Terus ya udah ikut-ikut, nggak taunya lolos. Itu pengalaman ya. Banget. Tapi setelah kalian terjun di sini, apa kalian nyangka nggak bakal berada di puncak sampai saat ini? Gak nyangka. Sebenarnya gak nggak nyangka. Jelas. Nggak nyangka. Ya kaget banget gitu loh. Kayak kok bisa gitu. Masa gitu. sih sampai sini? Iya, Sampai kayak gitu. 500 peserta itu nggak dikit ya. 500 peserta, Pak. Sedangkan teman-teman yang lainnya di sana 500 peserta kan juga keren-keren, hebat-hebat. Udah nampilin video yang wow gitu loh. Udah sama kayak presenter beneran gitu ya. Katanya kita yang lolos, alhamdulillah. Berawal dari coba-coba, berawal dari iseng, bisa masuk ya. Nambah pengalaman. Tapi kalian ngerasa nggak kalau lomba ini bermanfaat bagi diri kalian? Seperti ngelatih apa? Sangat bermanfaat. Tentu. Kita nganggep gini, kalau saya sendiri pribadi ya, ini nambahin public speaking saya. Sedangkan saya kan emang dunia sehari-harinya kan ya MC, terus habis itu podcast bareng teman-teman. Apalagi kalau misalnya ngisi-ngisi pelajaran gitu kan saya kan yang ngisi. Jadinya ya nambah aja public speaking saya biar lebih lancar gitu. Biar kalau misalnya udah ada kesempatan kerja gitu, nanti ada presenter dari salah satu channel bisa lah diambil gitu. Rekrut ya. Direkrut. Kamu kayaknya gimana ceritanya? Kalau aku awalnya itu kan tadi ya Ya, aku pemalu banget gitu. Terus sampai jadi ceritanya gini,
dulu aku sekolah di SD swasta. Kebetulan aku ikut eskul nari. Terus mamaku ini kenal sama guru pelatihnya. Jadi aku itu ibaratnya dititipin sama mamaku ke guru pelatihku kayak, ayo dong Ustazah Keisha ini tampilin biar percaya dirinya ini naik gitu. Akhirnya aku sering tampil, pernah juga juara, alhamdulillah. Kemudian sampai waktu SMP itu saya masih pemalu. Hingga SMA ini kelas 11, alhamdulillah udah mulai sadar lah kalau aku itu harus percaya diri gitu loh demi masa depanku kayak gitu. Ya, silakan Angel. Kalau aku dulu Salah penyebutan. Iya, Oke, siap. lanjut. Kalau aku di sekolah ini kan ya, ikutnya tuh kan ekskul Padus, Paskib, sama ini klub literasi Mutiara Nusa. Jadi sangat bermanfaat sekali gitu, kayak PWI mengadakan lomba baca berita ini. Salah satunya ini lagi yang paling bikin saya kayak berkesan gitu ya, bisa Zoom langsung dengan Pak Aiman itu. Rasanya ilmunya tuh loh, Ilmunya bermanfaat sekali. Ya. Kemarin pas waktu Zoom langsung sama Kak Aiman kan kebetulan juga kita dapat kesempatan untuk bertanya langsung. ya, itu. Aduh, kok ya pas Ina diterima pertanyaannya kan Iya. kita dikasih kesempatan cuma tiga pertanyaan. dan itu lolos masuk pertanyaan itu udah wow banget, seneng banget gitu. Di notice gitu ya. Bertanya kepada orang yang lebih ahli itu Nah, rasanya jelek gitu iya, ilmunya. rasanya gimana gitu. Ya untungnya Aiman juga mengapresiasi karya-karya kita dan berharap kita bisa lebih dari Bapak Aiman sendiri. Amin. Dan gimana anggapan pada lomba ini? Apakah jurinya galak atau Jurinya atau asik banget, asik. Asik, kakak-kakaknya asik banget. Kayak udah care gitu ya, kita baru masuk di depan pintu udah disambut dengan bener. Ramah banget. Pertamanya yang deg-deg langsung mungkin. wah, alhamdulillah gitu. Kira wartawan kan, ini semua wartawan terus malah tanya-tanya apa gitu ke kita. Ngeri gitu. Ternyata enggak, santai banget gitu. Mungkin Ya, ramah aku kira sih. juga kereng-kereng dan Jadi tampaknya grogi dulu ya kita ngelihatnya. Gak taunya pas waktu masuk bercandaan Baik-baik, sama kita bercanda. baik-baik. Dan untuk prosesnya, apakah dirasa terlalu sulit atau mungkin simple bagi kalian? Seperti pengambilan gambar dan juga penyiapan, gimana sih persiapan kalian? Untuk persiapan saya sendiri ya, itu mungkin nggak terlalu ribet. Karena pertama itu awal-awal sih, ya kita bikin naskah. Kalau pengalaman sendiri nih ya sama pribadi. Nah, kita itu awal latihan itu juga via video callan sama pembina kita, kan juga jarak juga agak jauh pembina kita. Terus habis itu, di situ kita cuma disuruh bikin teks. Nah, dari teks itu kita suruh latihan sendiri nih. Nah, dari latihan itu coba diulang-ulang terus. Mungkin ada yang salah gitu kan kata-katanya. Udah dilatihanin sama pembina kita, terus ada koreksi yang dikit. Nadanya kurang ini. Jadi menurut saya sih prosesnya nggak terlalu ribet dan itu langsung kita take. Take itu dalam 1 hari kita cuma beberapa take doang sih kalau saya sendiri dan langsung diedit udah jadi, tinggal proses ke IG, upload IG. Jadi nggak terlalu ribet sih. Dari Keisha sendiri gimana bro? Kalau aku buat naskah itu kurang lebih tanggal berapa ya? Sekitar tanggal 8 lah. Terus aku syutingnya itu di rumah pakai green screen. Sama. Ya, pakai green screen. Tuh di ruang tamu ya tempatnya. Soalnya kan ruang tamu rumahku itu tempat yang paling PW lah buat syuting gitu ya. Habis gitu syuting sehari 1 kali take dan itu alhamdulillahnya udah langsung jadi kayak yang di Instagram itu ya. Nah, yang editin itu salah satunya namanya Kiki. Halo Kiki, kalau kamu lihat podcastnya. Kiki itu editor videoku yang di Instagram, yaitu dia keren banget sih kalau ngedit ya, bisa dilihat. Terus aku ngedit itu cuma 2 harian langsung diuploadin sama Kiki juga. Kalau Angel gimana Angel?
Kalau aku dari Ismanusa tuh kan sebenarnya banyak ya yang ikut. Tadi kan aku udah cerita. Jadi kalau masalah latihannya itu ya bareng-bareng gitu di perpustakaan. Nanti Latihan bareng. iya gitu. Habis itu kalau waktu syutingnya itu sekitar 3 hari sebelum batas pengumpulan video. Jadi syutingnya nggak bisa kayak Ina sama Iset gitu. Jadi 1 kali 2 kali tag gitu udah selesai. Jadi bener-bener persiapannya itu yang harus dimatengin gitu. Terus kalau untuk edit ya itu kan dibantu dari tim TV Manusa sama dibantu ada guru juga di situ. Jadi ya terima kasih sekali yang telah membantu saya dalam proses pembuatan video sampai sekarang ini. Berarti ada channelnya sendiri gitu? Iya, di Manusa ada TVS Manusa namanya. Oh, wow. Luar biasa. Ya, Luar semoga. biasa. Dan di balik kehebatan kalian ini pasti dong ada sosok inspirasi yang bisa tentu. kalian jadikan contoh tauladan. Siapa inspirasi kalian? Siapa nih? Kalau aku sendiri ya. Kalau aku sendiri inspirasi saya sih ke Najwa Shihab ya. Memang idola banget. Najwa Shihab itu orangnya perempuan yang tegas, berwibawa Iya, gitu ya. benar-benar. Cerdas, berwibawa. Terus kalau ngomong itu wah langsung tek 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 langsung dipahat semua semuanya lah. Ya. Terus ya berani gitu loh. Jadi kalau misalnya dibuat percontohan itu mah Ina mau nyontoh kayak Najwa Shihab, besok kan juga kalau kuliah kan juga mau ke hukum nih rencananya. Jadinya kalau semisal Ina mencontoh Najwa Shihab, cocok nggak sama Ina gitu? Kata mama Ina sendiri sih, oh bagus tuh nah, ya udah pelajarin aja YouTube-nya kayak gitu. Jadi ya Ina kalau biasanya nonton hari Rabu itu malam, nah itu nonton Najwa Shihab sambil gimana sih intonasi ngomongnya, public speakingnya kan sambil dipelajari. Gimana Kalau aku sendiri sosok inspiratifnya bukan pembawa berita, bukan presenter, tapi Mary Riana. Soalnya dia itu menurutku wanitanya dia mandiri banget ya, punya pikiran yang dewasa, terus sukanya tuh memotivasi orang gitu. Nah aku sendiri juga suka buat kayak dubbing sendiri pakai TikTok. Pakai TikTok iya, pakai TikTok dubbing kayak kata-katanya itu kayak sajak singkat gitu, sajak singkat tentang apa yang pernah aku alamin. Jadi aku bisa dengerin itu lagi kalau misalkan aku lagi sedih atau aku Inspirasi. butuh semangat. Itu aku bisa motivasi dari dubbingku sendiri itu. Ya, Mary Riana sih. Dan Angel. Kalian juga? Kalau aku mungkin agak beda nih ya. Jadi aku tuh terinspirasi dari guruku sekaligus wali kelasku waktu SMP dulu. Jadi aku kan sekolah di SMP 4 ya ini ya. Jadi ada salah satu guru itu namanya Bu Ika Nurifanti ya Ibu. Itu sangat menginspirasi aku sekali. Jadi dulu waktu SMP aku lomba baca puisi, lomba debat, siswa berprestasi itu beliau yang membimbing. Jadi aku lebih terinspirasi kepada beliau. Pengalamannya banyak banget. Ya kalau saya sendiri, saya lebih mengapresiasi dengan konten-kontennya Bapak Aiman yang Iya. Kemarin terlihat sekali ya kalau fans. saya itu juga sebagai penggemar berat dari bagaimana cara dia ngomong dan juga bagaimana cara mewawancari orang tuh rasanya feel banget, dia kritis dan Ya. luar biasa. Tapi beda nggak sih kemarin kan kalau Zoom sama kita itu kayak santai gitu. Iya. Tapi kalau misalnya di TV ya kayak keren gitu ya. Keren banget gitu. Semangat banget. Pas waktu nemenin sama Bu Tri Risma kan itu kan kelihatan kayak berwibawa banget tuh keren. Giliran di Zoom nggak taunya beda banget gitu. Sangat ramah dan Santai, juga- ramah. banget. Ya semoga semua Santai. inspirator kita melihat podcast kita ini juga. Amin. Dan yang terakhir, gimana sih harapan kalian pada PWI ini dan juga tanggapan kalian tentang PWI yang bisa membawa kita kemari? Oke, kalau aku sendiri tanggapanku sih PWI udah keren ya. Udah membuat lomba yang begitu hebat. Emang dari tahun-tahun per tahun itu kan ada lomba-lomba ya kata Masnya tadi. Iya. Udah cerita-cerita sama kita. Nah, dari lomba ini yang baru aku ikutin sendiri sih menurut aku lombanya udah sangat menginspirasi kita dan membuat kita itu menggugah kita supaya kita itu jadi presenter gini bisa loh gitu. Jadi menurut saya kalau di PWI sendiri udah bagus ya, udah perkembangannya untuk mencari bibit-bibit gitu ya, bibit-bibit presenter. Dari kita-kita ini udah mulai muncul. Jadi udahlah hebat lah pokoknya PWI. Semoga sukses, lanjut terus sama karya-karya yang terbarunya ya. Kalau aku pertama-tama aku ucapin terima kasih banyak pada PWI karena
udah memberi pelajar-pelajar di Gresik ini wadah untuk menggali lagi potensi dan bakat mereka yang terpendam tentunya. betul. Nah itu terima kasih dan semoga kedepannya PWI makin jaya, makin lomba-lombanya makin asik lah pokoknya. Ya. Terus semoga nggak berhenti sampai di sini aja ya kita ya, masih lanjut sampai direkrut TV bahkan. Amin ya Allah. Berkat PWI juga itu ya, jangan lupa sama Mas Gali, Mas Huda ya, Dan yang lainnya. ya di sini juga kita bertemu orang-orang hebat yang sebelumnya kita belum Ya, temui. bener banget. Ya itu, terima kasih. Kenzo? Iya, kalau dari aku sama nggak jauh beda. Terima kasih banyak karena sebelumnya kayak aku bingung gitu ya. Aku pengen ikut lomba ini, tapi di mana gitu ya. Dan kebetulan kemarin PWI mengadakan lomba baca berita itu sangat wah, kesempatan ini harus belajar, harus cari banyak pengalaman juga. Jadi terima kasih PWI. PWI juga membantu saya dalam menyalurkan bakat-bakat saya yang saya tidak tahu saya mau menyalurkan di mana. Tapi setelah saya menemukan PWI, saya juga sangat bersyukur karena PWI ini melahirkan sebuah orang-orang yang cukup hebat di bidang public speaking dan pembawaan berita. Iya, betul. Saya berharap PWI juga harus mempertahankan bagaimana mendidik atau melahirkan generasi-generasi yang luar biasa. Terima kasih. Oke, wow, udah bagus. Tepuk tangan dulu dong buat PWI ya. Oke. Ya, sepertinya bincang-bincang singkat ini sudah cukup menyampaikan banyak sekali informasi untuk adik-adik kita, untuk Ya. teman-teman kita. Terima kasih atas dukungannya dan juga kepada orang tua serta guru-guru. Saya ucapkan Terima kasih. Terima sangat. kasih. Ya. Dan jangan lupa kita akan berpamitan. Oh iya, sama teman-teman semua. Terima kasih dan Jangan lupa di subscribe. Jangan lupa follow juga Instagramnya PWI Gresik ya. 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 saya Irsad Maulana menutup podcast Bilik Suara ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah.